Gimana adik-adik kabarnya hari ini? Luar biasa, Kak. Luar biasa ya Kak ya. Adik-adik pasti semangat, Kak. udah buka HP atau laptop, Udah. mau beribadah kepada Tuhan. Apalagi kemarin tanggal 20 itu kan hari kebangkitan nasional. Oh iya, berarti kita harus bersemangat sebagai anak muda. Bangsa. Ya. Oke, nah Kak Mary, adik-adik sekarang kita mau memulai ibadah. Sebelum kita memulai ibadah seperti biasa, kita akan bersaat teduh terlebih dahulu. Kita lipat tangan, tutup mata, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kak Andin, kalau kita mau beribadah, kita juga harus mengajak teman-teman yang tidak beribadah itu loh, diajak untuk beribadah supaya ibadahnya bisa bersama-sama. Ya Kak ya. Seperti itu Kak. Kita akan memuji Tuhan. Lagu Satu Anak Tuhan Pergi ke Gereja. Sampai 5 ya. Satu anak Tuhan pergi ke gereja. Satu anak Tuhan bawa teman pergi ke gereja. Dua anak Tuhan pergi ke gereja. Satu anak Tuhan bawa teman pergi ke gereja. Tiga anak Tuhan pergi ke gereja. Satu anak Tuhan bawa teman pergi ke gereja. Empat anak Tuhan pergi ke gereja. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi ke gereja. Lima anak Tuhan pergi ke gereja. Lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi ke gereja. Baik adik-adik, kita akan melanjutkan pujian kita Kak Andin. Kita mau memuji Tuhan Yesus cinta semua anak. Sambil tepuk tangan ya. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekali lagi ya. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa pembukaan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan buat kasih karunia-Mu, buat segala berkat yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau sudah memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami bisa mengikuti IMPA online pagi hari ini dengan keadaan sehat ya Bapa. Itu semua karena kasih karunia-Mu. Dan juga ya Tuhan, kami juga mau menyerahkan IMPA pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan, sehingga kami bisa memuji memuliakan nama-Mu dan kami bisa mengerti lebih dalam lagi tentang kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dan juga ya Tuhan, kami juga mau menyerahkan satu hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berikutnya Kak, kita mau kembali memuji Tuhan dengan lagu Kita Satu di Dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan
akan membaca kitab Mazmur. Mari kita ambil Alkitab kita. Kitab Mazmur pasal 41 ayat 1 sampai dengan 3 dengan judul Doa Minta Penyembuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Demikian pembacaan kitab Mazmur. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, firman-Mu pelita. Halo adik-adik, berjumpa lagi bersama Kak Teti di ibadah hari Minggu Pelayan Anak hari ini. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik siapkan dulu Alkitabnya. Kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Yohanes pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Sudah ketemu adik-adik? Kalau sudah ketemu, biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Kita satu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih dan berkat-Mu sepanjang malam tadi ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu ya Tuhan, dan kami akan membaca firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Hanya di dalam penyertaan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kak Teti bacakan. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, meminta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya,
Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan hari ini yang terambil dari Injil Yohanes 4 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Di situ menceritakan tentang kisah Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Jadi firman Tuhan hari ini menceritakan pada suatu hari saat Yesus berjalan bersama dengan murid-muridnya sampai tiba di kota Samaria yang dijelaskan di ayat yang keempat, ia harus melintasi daerah Samaria. Dan di ayat kelima, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Jadi pada suatu hari Tuhan Yesus sampailah di sebuah kota Samaria yang bernama Sikar. Sikar merupakan tempat pemberhentian Yesus itu di dekatnya tanah yang diberikan Yakub kepada Yusuf. Di situ Yesus terdapat sumur milik Yakub. Di ayat ke-6 dijelaskan di situ terdapat sumur Yakub. Karena Yesus merasa letih di saat perjalanan, Yesus pun beristirahat di pinggir-pinggir sumur itu. Di kira-kira sekitar pukul 12 siang. Karena Yesus merasa letih di sumur itu, tiba-tiba saat Yesus merasa capek, merasa letih, saat di sumur itu tiba-tiba ada seorang perempuan Samaria yang datang ke sumur itu untuk mengambil air. Saat Yesus bertemu dengan perempuan Samaria itu, Yesus berkata di ayat yang ke-7. Di ayat yang ke-7 kata Yesus kepada perempuan Samaria itu. Yesus berkata, "Berilah aku minum." Dan di ayat yang ke-9 perempuan Samaria itu menjawab kepada Yesus, "Masa kan engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku seorang Samaria?" Di sini dijelaskan bahwa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi orang Yahudi itu dikenal tidak mudah bergaul dengan suku lain, suku Samaria ataupun suku lain. Tapi Yesus mematahkan itu semua. Yesus mematahkan ingin berteman dengan siapapun. Jadi meskipun Yesus seorang Yahudi, itu Yesus ingin berteman siapapun meskipun dia seorang Samaria sekalipun. Jadi Yesus ingin mematahkan itu semua. Yesus tidak ingin membeda-bedakan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Jadi Yesus tidak mengenal antara perbedaan itu semua. Jadi di dalam firman Tuhan hari ini itu mengajarkan kita untuk tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Tidak membeda-bedakan suku, agama, budaya, dan bangsa sekalipun ataupun negara sekalipun. Jadi di antara kita semua itu sama seperti slogan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Meskipun adanya perbedaan di antara kita tetap harus bersatu untuk menjadi bangsa Indonesia yang baik. Jadi kita sebagai anak Tuhan Yesus, kita harus mengajarkan teman-teman kita harus memberikan contoh kepada teman-teman kita untuk tidak mengenal adanya perbedaan antara satu sama lain. Adik-adik, seperti yang adik-adik ketahui, lagu
Mungkin adik-adik sering dengar atau sering menyanyikan lagu bermacam-macam anak di seluruh dunia. Ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Itu juga mengajarkan kita, lagu tersebut juga masuk dalam kisah firman Tuhan hari ini. Tuhan mengajarkan kita agar tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Tuhan mengajarkan kita untuk tidak melihat ini suku apa, ini agama apa, ini dari bangsa mana. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk melihat itu semua. Semuanya kita rangkul, semuanya kita berteman satu dengan yang lainnya. Agama yang bukan agama seperti kita tetap harus berteman dengannya. Tidak boleh membeda-bedakan antara agama ini dan agama ini. Semuanya sama di mata Tuhan. Tuhan mengajarkan kita agar tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Jika ada teman adik-adik yang tidak seperti itu, yang membeda-bedakan, ingin berteman sama A karena agamanya ini, ingin berteman sama B karena agamanya ini, kalau bisa adik-adik sebagai anak Tuhan, adik-adik tegur teman kita. Kita bilangin pelan-pelan, kita obrolin pelan-pelan, kita bilang jangan memilih-milih teman, jangan beda-bedakan teman, semuanya sama. Sama-sama anak Tuhan, sama-sama dia manusia, sama-sama dari orang tuanya. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita harus bisa mengajarkan teman kita untuk tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Jadi kita tetap harus mencontoh, kita harus memberikan contoh yang terbaik buat teman kita. Jadi meskipun di rumah, meskipun di sekolah manapun, atau meskipun kita kalau diajak orang tua kita ke tempat ke rumah nenek atau ke rumah kakek yang ada di desa atau dimanapun, kita harus tetap mencari teman, kita harus tetap berteman dengan siapapun, tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Haleluya, amin. Adik-adik, sikap berdoa, kita akan doa syafaat, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan, untuk cerita firman-Mu hari ini ya Tuhan, yang sudah mengajarkan kami untuk tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami ya Tuhan, berkatilah kami ya selalu ya Tuhan, berikanlah kami selalu kesehatan ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga berkatilah sekolah kami ya Tuhan, dan berkatilah kami di sekolahan ya Tuhan, agar kami tetap selalu memberikan kasih kepada siapapun ya Tuhan, tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk kami atau kakak kami yang kelas 6 ya Tuhan, yang akan mengikuti ujian ya Tuhan, ujian akhir ya Tuhan, untuk naik ke tahap berikutnya ya Tuhan, sekolah menengah pertama ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah mereka ya Tuhan, berikanlah mereka kemudahan ya Tuhan untuk mengerjakan ujian-ujian yang akan mereka laksanakan ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, semoga apa yang mereka kerjakan ya Tuhan bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang mereka impikan ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk teman kami yang sedang sakit ya Tuhan. Berkatilah mereka ya Tuhan, sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Berkatilah obat-obatan yang akan mereka minum ya Tuhan. Dan berkatilah dokter dan para medis yang sudah membantu mereka ya Tuhan untuk kesembuhan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, juga kami berdoa ya Tuhan untuk kedua orang tua kami ya Tuhan. Berkatilah mereka selalu ya Tuhan, berkatilah mama papa kami ya Tuhan. Berkatilah segala pekerjaan yang mereka kerjakan ya Tuhan. Dan berikanlah mereka selalu kesehatan ya Tuhan. Ya Tuhan, juga kami berdoa untuk oma, opa, kakek, nenek kami ya Tuhan. Dan juga berikanlah selalu kesehatan bagi mereka ya Tuhan. Dan berkatilah selalu kesehatan bagi siapapun itu ya Tuhan, baik om, tante, dan adik kakak kami ya Tuhan, dan orang-orang di sekitar kami ya Tuhan.
Berikanlah mereka selalu kesehatan ya Tuhan, dan berkatilah segala pekerjaan yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, juga berkatilah gerejamu ya Tuhan, gereja terkhususnya gereja GPIB Bukit Harapan ya Tuhan. Berkatilah gereja GPIB Bukit Harapan ya Tuhan, sertailah dan berkatilah para majelis ya Tuhan, dan Bu Pendeta Monik ya Tuhan yang saat ini sedang menjadi ketua majelis jemaat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, berkatilah tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Bu Pendeta Monik ya Tuhan. Semoga apa yang Bu Monik kerjakan ya Tuhan bisa menjadi penolong bagi GPIB Bukit Harapan ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, juga berkatilah, mudahkanlah kami ya Tuhan untuk proses pembangunan GPIB Bukit Harapan selanjutnya ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, juga kami berdoa ya Tuhan untuk negara-Mu ya Tuhan, terkhususnya bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Ya Tuhan, hilangkanlah virus ini ya Tuhan, agar kami bisa bekerja kembali ya Tuhan, bisa melaksanakan aktivitas kami kembali seperti semula ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih juga ya Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari, sepanjang waktu, dan sepanjang saat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau selalu menjaga kami ya Tuhan, selalu melindungi kami ya Tuhan, dan selalu memberkati kami sepanjang masa ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama penyertaan Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita mau memuji Tuhan dengan menyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi ya Kak. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, sekarang waktunya kita berdoa persembahan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, baru saja kami memberikan sebagian berkat yang kami punya untuk kami persembahkan pada Tuhan. Tuhan, berkatilah para Bapak Ibu Majelis yang akan mengelola persembahan yang kami berikan ini, agar kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan bagi gereja kami ini, GPIB Bukit Harapan. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah beribadah, sudah mendengarkan firman Tuhan, bahwa kita ini nggak boleh membeda-bedakan ya Kak Mary. Karena kita diciptakan Tuhan semuanya sama. Nah untuk itu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita mau memuji Tuhan dari Kidung Ceria 184, Bermacam-macam Anak.
Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita, tapi sebelumnya jangan lupa ingat pesan perintah Tuhan, ingat pesan Tuhan hari ini yang mengajarkan kita untuk menerima adanya perbedaan di antara satu dengan yang lainnya. Tuhan menginginkan kita untuk selalu terbuka dengan siapapun itu. Tuhan mengajarkan kita untuk menolong siapapun itu meskipun adanya perbedaan antara kita dengannya atau antara kita dengan orang siapapun itu. Jadi kita harus memiliki sikap seperti Tuhan yang tidak membedakan satu dengan lainnya. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu. Ibadah hari Minggu Pelayanan Anak ini akan segera berakhir ya Tuhan, di hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memberkati ibadah ini ya Tuhan, meskipun lewat online ya Tuhan. Tapi ya Tuhan, kami tetap selalu mendengarkan cerita firman-Mu ya Tuhan, dan sudah mengajarkan kami ya Tuhan untuk banyak hal ya Tuhan. Dan untuk saat ini ya Tuhan, kami juga sudah diajarkan ya Tuhan untuk tetap selalu menghargai adanya perbedaan satu dan lainnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bantu kami ya Tuhan, untuk kami ya Tuhan, untuk kami bisa menegur teman-teman kami yang tidak mau menghargai satu dengan lainnya, yang tidak mau menghargai adanya perbedaan di antara satu dengan yang lainnya Tuhan. Bantu kami ya Tuhan agar kami bisa menegur mereka ya Tuhan. Hanya di dalam penyertaan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.